Assalamualaikum. Wah, lengkap ya ini sepertinya. Alhamdulillah tadi Bu Ella sudah meminta untuk kalian untuk ngambil proyektor udah, ngambil laptop juga udah, Chromebook, kemudian mikroskop juga udah. Oke. Nah, ini Bu Ella mau mengecek kehadiran dulu ya. Ini proyektornya udah dinyalakan? Sudah. Oke, terima kasih. Bentar, Bu Ella ini dulu ya. Semuanya ada ya ini yang sakit? Hadir semua? Hadir semua, oke. Kemarin katanya itu ada yang sakit ya, David. Tapi udah masuk ya? Udah, oke. BL absen dulu ya. Adi hadir ya. Lalu David hadir apa sakit? Oh, masih sakit. Oke, berarti tadi yang hadir siapa? Yang dibilang Arfa. Oke, ternyata Bu Ella cek ini nggak ada ya. David masih sakit. Nabila 2. Kemudian Nur Laila hadir. Sania, Syahira. Oke. Kemudian Dimas sakit. Dini hadir. Vina hadir. Lili hadir. Oke. Naila, Miftah Arfa hadir. Oke. Devi, Nanda, Nisa hadir. Oke. Selfie hadir semua ya berarti ya. Oke. Marsha, oke, terakhir. Sudah nyala? Belum nyala. Itu nak coba. Oh, sudah. Oke, kurang besar ya tapi kelihatannya. Oke, bentar. Nah, sekarang Bu Ella kan udah mengetahui kehadiran kalian. Ternyata ada yang tidak masuk 2, yang satunya sakit karena kemarin kecelakaan, yang satunya sakit karena masuk angin. Loh. Bisa nggak? Kurang besar ya? Kalau di sini kalau di belakang kelihatan nggak tapi segitu? Kelihatan ya, cukup ya? Udah, gitu aja kalau gitu. Oke, Bu Ella hari ini akan mengajar kalian ketemu dengan biologi lagi. Nah, masih ingat nggak kemarin kita pelajari tentang apa? Tentang daun. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mempelajari mengenai organ, akar, dan batang pada tumbuhan. Sebelum itu, Bu Ella ingin mengingatkan ke kalian ya. Mengingatkan untuk kemarin saat kalian mempelajari mengenai daun ya. Daun itu punya beberapa bagian. Bagiannya apa aja? Helai daun, pelepah daun, tangkai daun, betul. Tulang daun, oke, benar.
Nah, kemudian setelah kita mempelajari mengenai bagian-bagian tumbuhan, masih ingat tidak fungsi dari organ daun itu apa? Betul, untuk melakukan fotosintesis. Nah, daun itu memiliki beberapa morfologi dan anatomi yang sudah Bu Ella jelaskan kemarin. Masih ingat apa aja? Masih ingat tidak? Apa aja? Apa aja? Morfologinya atau bagian-bagian dari atas ke bawah. Epidermis, kemudian jaringan mesofil, betul, jaringan pengangkut, lalu jaringan penguat stomata. Oke, betul, jaringan mesofil itu ada dibagi dua, masih ingat ya, kalau di kotil mesofilnya bisa dibagi menjadi dua, menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga spons. Bentar, laptopnya Bu Ella malah ngehang. Udah nyala lagi. Bentar ya, buka lagi. Nah, karena kita mau memulai pembelajaran, Bu Ella minta ke kalian untuk melakukan kesepakatan kelas kembali ya. Untuk kesepakatan kelas sebelumnya yang kita sepakati seperti ini. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Tadi tidak ada yang terlambat ya. Kemudian menjaga kesopanan dan etika di kelas. Lalu menjaga kenyamanan dan kerukunan kelas. Lalu dibaca semuanya 4, 6, 7, 8. Oke, kalian sudah bahagia semua? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan ya. Kemudian aktif mengikuti pembelajaran, nanti Bu Ella harap kalian selalu aktif dan menjaga kebersihan kelas. Coba dilihat di bawah ada sampah enggak? Kalau ada, oke. Kalau tidak ada, bagus, stop. Kalau ada sampahnya dibuang ke luar. Ada enggak? Enggak ada memang. Enggak ada ya. Oke. Nah, untuk kesepakatan kelas ini ada yang ingin mau ditambah enggak? Udah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita lanjutkan untuk mempelajari yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah nanti tujuan mempelajari hari ini adalah untuk kalian sebagai siswa dapat menyebutkan bagian anatomi organ akar dan batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan perbedaan organ akar dan batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Sebelum itu Bu Ella mau tanya dong, setiap organ di dalam tubuh kita itu kan butuh oksigen. Kira-kira oksigen dan makanan yang kita butuhkan itu didapat dari mana? Tumbuhan, betul. Nah, tumbuhan itu melakukan hal tersebut dengan cara apa? Bisa menghasilkan oksigen? Berfotosintesis. Seandainya nih, misal kalau tumbuhan itu tidak bisa melakukan fotosintesis lagi atau menyediakan hal tersebut, apa yang terjadi dengan tubuh kita, manusia? Kekurangan oksigen, betul. Nah, Bu Ella ingin tahu kalian diingat-ingat lagi waktu zaman SMP dulu, ya kan? Sudah mempelajari mengenai bagian-bagian tumbuhan.
Nah, sudah mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Masih ingatkah organ-organ tumbuhan itu apa saja? Satu, daun, lalu batang, akar, biji, buah, dan bunga. Ini lihat, ini gambar apa? Pohon. Kelihatan di sini organnya apa aja yang terlihat? Batang, daun, lalu ada kelihatan akarnya? Tidak ada. Nah, ini kita akan pelajari mengenai akar dan batang, betul. Nah, akar itu dibagi menjadi dua, yaitu akar monokotil dan akar dikotil. Batang juga, nanti yang kita pelajari adalah batang dikotil dan batang monokotil. Ada dua juga ya. Nah, ini Bu Ella ada kelompok. Kemarin kan kalian sudah Bu Ella mintai untuk mengisi angket gaya belajar. Nah, ternyata untuk angket gaya belajarnya kemarin sudah Bu Ella bagi ya. Dan kalian sudah tahu semua? Sudah ya, sudah membaca ya yang sudah Bu Ella kirim di grup kemarin? Sudah. Oke, masih ingat kelompoknya, apa perlu Bu Ella tayangkan kembali? Masih ingat? Beneran? Oke. Adi masih ingat? Masih, alhamdulillah. Nah, kalau gitu silahkan berkelompok untuk gaya belajar audio sebelah sini, kinestetik sebelah sini, kemudian yang tengah yang visual. Silahkan berkelompok. Kinestetik kan ada dua, sini kinestetik tengah aja deh. Kinestetik tengah, tukeran sama sini. Oke, silahkan berkelompok. Ya? Iya. Apa? Apa? Yang lupa bisa ke depan, Bu Ella tunjukkan datanya ya. Yang lupa atau yang nggak ingat gaya belajarnya apa aja, silahkan untuk ke depan. Sudah? Sudah, ini kelompok apa tadi? Kinestetik. Kinestetik. Kinestetik di tengah nggak apa-apa, yuk. Ya, di tengah. Iya, di tengah. Sabar ya. Udah, yang sini berarti yang visual. Oke, visual pindah sini. Ini yang audio. Ini yang ini visual, yang sana audio. Oke, udah ya berarti. Udah, depan aja nggak apa-apa. Kalau nggak muat, depan sini. Muat nggak? Sini aja loh. Udah, kelompoknya situ emang. Nggak kelihatan kalau situ. Sini aja. Maju nak, kamu nak, sini aja nak. Maju sini. Kan berempat toh. Ini kelompokmu. Sini aja San, depan. Ini Sannya. Terus kamu sini. Nah, gitu. Biar kelihatan semua cantik-cantiknya. Oke, kemarin Bu Ella juga sudah meminta kalian yang anak-anak kinestetik untuk membawa buku gambar. Masih ingat? Masih. Di bawah? Ada krayon atau pensil warna? Ada. Kalau nggak ada, Bu Ella kasih satu masing-masing, satu kelompok satu. Oke. Nah, Bu Ella minta tolong dong, ada yang bacakan ini berkelompok sesuai gaya belajar kalian. Sudah ya? Oke, dibaca yang kencang. Satu. Oke, bacalah kegiatan atau petunjuk sebelum memulai pekerjaan.
Nah, di sini ada petunjuk ya, Bu Ella kasih 1 lembar LKPD untuk 1 kelompok. Dibaca dulu nanti petunjuknya. Sorry, ini udah ya, belakang berarti. Udah dapat semua? Udah? Yang kedua, dibaca lagi dong. Setelah mencermati materi yang diberikan guru, lengkapi LKPD ini. Oke, udah pegang LKPD-nya? Sudah. Oke, lanjut. Baca lagi. Oke, bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan teliti. Kemudian? Berdiskusilah dalam mengerjakan LKPD bersama dengan anggota kelompok. Oke, nanti setelah itu diskusi ya. Kemudian lanjut. Oke, kalau kalian ada yang nggak paham dengan LKPD-nya bisa ditanyakan ke guru. Oke, kecuali jawaban ya. Jawabannya kalian diskusi. Lanjut. Oke, kumpulkan LKPD yang sudah dilengkapi kepada guru. Yang terakhir. Oke, kumpulkan LKPD yang sudah dilengkapi. Setelah itu buat kesimpulannya. Ya, nanti di akhir Bu Ella akan minta kalian untuk membuat kesimpulan. Oke, udah dipegang ya LKPD-nya. Untuk anak visual, silahkan buka. Yang anak visual silahkan buka web yang udah Bu Ella kirim di grup ya, web biologi atau referensi lain. Untuk visualnya nanti bisa ditonton videonya. Bu Ella juga sudah bawakan Chromebook ya, sudah pinjamkan Chromebook ke kantor dan Bu Ella sudah isi dengan videonya. Silahkan bisa dibuka. Untuk modul akar dan batang, di situ ada filenya. Silahkan dibuka dulu. Dibuka no. Ini filenya. Klik. Udah dibuka? Oke, yang anak visual sudah ya. Kemudian untuk yang anak anak satu lagi kinestetik. Yang kinestetik mana? Oke, yang anak kinestetik Bu Ella sudah siapkan mikroskop 1 kelompok 1. Awas. Nah. Nanti isi LKPD-nya kalian bisa membuka modul ajar yang mana aja boleh ya. Kemudian tambahan tugas dari anak kinestetik adalah silahkan gambar preparat yang jangan taruh di pinggir nanti jatuh. Nanti bakalan Bu Ella nilai gambar kalian ya. Preparat itu nanti kalian amati. Silahkan tuker-tukeran karena nanti preparatnya cuma 1 bergantian ya. Ini anak akar monokotil. Kemudian ada akar dikotil. Ini bagian batang ya, nanti tukar-tukeran ya. Ini batang, sini no. Pegang ya, jangan sampai pecah. Ini batang dikotil. Oke, nanti gantian. Nanti gantian lihatnya karena ini batang, ini akar. Oke, nanti digambar. Oke, anak audio mana? Oke, sini anak audio. Anak visual? Sini visual. Anak audio? Oke, ini yang anak audio mana? Yang sini. Oke, anak visual?
Oke, berarti yang anak visual nanti bisa membaca buku. Bukunya sudah Bu Ella sudah Bu Ella kasih ya di sini. Silakan dibaca. Atau bisa dengan di web biologi ya. Di situ ada rangkuman, ada modulnya juga. Kemudian yang anak audio silakan nonton video. Untuk anak kinestetik sudah paham? Sudah, oke. Silakan yuk lanjut. Ya, itu kalian yang dinilai adalah gambarnya, anak-anak kelas 11 semuanya penilaian ya. Jangan lupa ini juga dinilai. Jadi diskusinya yang aktif, yang serius. Bisa pakainya? Perlu bantuan? Oke. Taruh sini. Dijepit dulu buat bantuan, terus habis itu nggak kelihatan ya. Nah, arahin cahayanya untuk menerangi si ini. Udah, coba lihat. Sambil lihat. Udah. Habis itu dinaik turunkan sampai benar-benar kelihatan. Udah kelihatan? Sudah. Ini kelihatan debunya ini. Debunya. Kalau yang ini belum, bentar. Tuh. Jauhan. Kelihatan nih. Kayak cilik-cilik. Ini batang ya, Iya. batang dikotil ya. Bener. Kelihatan? Nah, sambil digeser-geser. Sambil difoto nggak apa-apa boleh. Nggak kelihatan? Ini kenapa mati? Ada yang masih kesulitan? Silahkan Bu Ella kasih waktu diskusi selama 20 menit. Sampai jam 10.31 sampai 10 tambah 20 menit berarti 50. Ini sampai 50 ya berarti ya. Oke. Nanti kalau sudah selesai diskusi silahkan untuk ke depan untuk presentasi. Good. Juga digambar ya, di foto boleh, habis itu digambar. Kursinya boleh diputar gak apa-apa nih, kesulitan kayak gitu. Diputar aja gak apa-apa. Buku gambarnya mana? Udah. Oke, ini anak visual sambil buka-buka buku ya, udah ya bukunya dibuka ya. Sambil ini boleh. Ini anak visual. Kalau anak visual baca ringkasannya.
boleh buka video nggak apa-apa, tapi lebih Bu Ella sarankan visual karena kalian kan angketnya itu hasilnya adalah visual. Coba sih, nggak bisa. Pakai itu di web biologi ringkasannya. Oke. Oh ya, udah dibuka ternyata. Oke. Nggak kelihatan. Pakai cermin dipantulin nggak bisa. Nggak ada cahaya. Gelap. Gini cahayanya dari sana. Sambil diskusi ya. Iya Ibu. Dan menurut lo ya kalau dari ini ruang udara apa ruang ini seludang berkas apa ruang udara? tapi menurutku sih ke ruang udara wong iki nek silam Enggak, silam udah nomor 4. Enggak, ini loh apa seludang apa ruang udara. Kalau ruang udara ininya pudar. Kalau seludang berkas itu sedang berkas pengangkut tapi ini nujune nggak nganu ke ruang udara wong iki nek apa udar ini ruang udara. Coba nomor 2 dulu. Nomor 2 apa? Nomor 2 di bundaran kecil iki epidermis. Ini bundaran kecil. Tapi ini juga bundaran kecil. kena pinggir nomor 2 Berarti epidermis. Tapi Nabila malah kayak gini. Iya, sinau kak. Terus nomor 1 di pinggir-pinggir. iki Nah, berkas pengangkut orang dia di pinggir sini kok. berarti iku mau apa antara iki berarti seludang berkas pengangkut ruang udara tapi iki nujune nggak Ruang udara aja ya. salah dikit Salah dikit, salah banyak juga gak masalah kan kalian masih belajar. Nanti Bu Ella kasih. Iya. Oke. Lanjut. Gimana? gambar ini Ya digambar aja. Ini kan bulat, ya apa bulat aja disesuaiin. gambarnya Terus satu saja apa? gambarnya satu doang kan Satu apanya? Semuanya digambar. oh ya Ya, kan gambarnya ini kasih keterangan ini batang dikotil, ini batang monokotil. Tuh, jadi bagi dua aja. Nanti ini satu batang misalkan. Ini kan preparatnya batang ya. Ini akar kan? Iya. Di sini. Nah, ini akar dulu nanti gantian situ gitu.
atau tukar-tukaran preparat. Salah masuk kamar ya. Anak kelas berapa itu? Habis. Udah diskusi? Udah. Video ingin disalin dulu. Oke. Jadi baca-baca dan udah ketemu, tinggal nyalin, Pak. Ya. Udah. Oke. Dibantuin mencari yang belum mana. Yang belum mana. Oh. Alam. Yang di preparat, yang digambar yang di sini, yang kamu lihat ini. Makanya ini dilihat, habis itu kamu gambar. Kamu udah dilihat belum? Udah dilihat belum? Biar cepat gambarnya ya toh, nanti kan kamu gambar 2, batang dan akar. Akar pun ada 2, akar dikotil sama monokotil, jadi totalnya ada 4 yang kamu gambar. Jadi biar cepat kamu akar, ini batang gitu. Nanti tukar-tukaran sama si kelompok sebelah. Kalau capek ngeliatin kayak gitu, difoto boleh, difoto lalu ditunjukkan, oh ini monokotil, bagian ini kelihatan kan hampir sama kayak gini gambarnya. Akar kan ini. Nah ini kelihatan, oh ini bagian mana, bagian mana, di sini ditunjukkan gambar gitu. Oke. Waktunya kurang berapa menit? Kurang 7 menit ya, gambarnya harus selesai 7 menit ya. Gambarnya harus selesai 7 menit. Gimana? Nggak apa-apa. Ini tinggal ditukar aja, ini dicoret itu. Nggak usah panik. Nggak ada masalah ya, kelompok ini kayaknya aman, sentosa dari tadi. Ada yaitu www. Nggak usah besar-besar. Nek bunder-bunder ini nanti kecapean kalian. Bagi 2 aja nggak apa-apa. Ini 2, 1 kamu, 1 sini, gitu aja. Nah, ini akar, ini batang, biar cepat. Namanya juga kerja kelompok. Betul. Nah ini kan ada 2 nih, ya toh? 1, ini 1 gambar buat kamu, 1 buat Nanda, 1 buat Selfie. Iya betul, sini. Ini misalkan akarnya, taruh sini boleh. Yang 2 nih, ini akar, ini batang, misal kayak gitu boleh. Jadi bagi 2, ini akar dikotil, monokotil, ini batang dikotil, sini monokotil. Jadi biar gampang, biar cepat. Iya, betul. Yang di situ ya, yang di preparat yang kamu gambar. Yang di preparatnya, ini udah difoto, enak difoto dulu, habis itu ini. Ya apa boleh, nanti kan tinggal dipresentasikan hasilnya gimana. Waktunya kurang 5 menit ya. Gambarnya ya yang kinestetik harus gercep.
Nanti siapa yang mau maju presentasi dulu? Kelompok Iki. Kelompok Iki itu kelompok apa? Kelompok visual. Oke, nanti kelompok visual dulu yang pertama. Ayo, sambil gambar juga sini. HP-nya cuma satu. Nggak kelihatan. Oke, ya Allah, mana? Iya. Udah dilihat preparatnya dua-duanya, nanti bisa, oh ini dikotil monokotil. Kalau udah di foto-foto tok nggak kelihatan, ya kan? Oke, nanti sambil, oh ini gambarnya apa gitu ya. Udah mulai menggambar ya. Ini apa namanya? Preparat apa? Batang dikotil. Nanti ditunjukkan, oh ini bagian luarnya, ini gambarmu apa, keterangannya, eksodem atau mesodem atau kotiledon, atau misalkan di sini ada ini pembuluh pengangkut, silemnya mana, floemnya mana gitu ya. Oke. Kalau ada. Ini sebenarnya bulat kok, cuma kan sebenarnya cuma kan ini kira-kira apa? Tahu nggak? Dikotil, akar apa? Batang? Akar. Oke. Coba kamu lihat di referensinya akar dikotil kayak mana? Yang di ini, yang di web biologi. Udah dibaca sekilas ya tadi bacanya. Dibaca teliti ya, itu kan ada referensinya di situ. Gimana? Mempresentasikan ini juga atau nggak usah? Oh, ini yang buat anak kinestetik aja. Iya. Kalau yang lain nggak perlu. Ya. Waktunya udah habis ya. Udah 10.50. Oke, sekarang sudah selesai semua? Belum? Butuh berapa lama lagi? 30 menit. Waduh. Kalian betah sekali ya lama-lama sama biologi. Sangat-sangat betah. Asik ya? Asik banget, alhamdulillah. Anak-anakku ternyata semangat belajarnya. Ya nggak apa-apa kayak gitu, sebisanya. Nanti diwarnai ya. Diwarnai, sebisanya aja mewarnainya. Biar kelihatan. Apa lah tadi? Kamu foto tadi apa itu di situ? Apa coba? Batang apa akar? Ayo, coba dilihat dulu sama preparatnya. Dipastikan lagi. Preparatnya bisa tukeran. Ini kalau udah dilihat bisa tukeran di sana. Kalau gambar memang butuh waktu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak harus digambar semua. Yang penting gambarannya aja. Masih prototipenya, nanti bisa disempurnakan besok dikumpulkan.
bisa langsung sama spidol aja, nggak apa-apa, malah bagus kelihatan. Spidol apa pensil warna boleh. Nanti ditunjukkan ini apa, preparatnya apa, kemudian ini misalkan oh ini bagian paling luar epidermis, kemudian dalam endodermis misalkan, atau oh ini korteks, bagian korteks, oh ini pembuluh pengangkut silem foemnya, oh kelihatan kambiumnya juga mana, lihat misal kalau ada, tuh ya. Sudah ya? Udah lebih 3 menit waktunya. Oke. Yang lain sambil nunggu, sepertinya ini juga udah selesai. Yang kelompok visual, yang kelompok audio kayaknya juga udah kurang sedikit. Nah, nanti tinggal nyusul. Ini kalau yang sudah selesai bisa maju presentasi terlebih dahulu. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nanti di akhir sesi kita akan simpulkan bersama, kita bahas bersama. Ya, semuanya maju satu kelompok. Oke, Bu Ella tunjuk atau mau maju sendiri? Bu Ella tunjuk. Bu Ella tunjuk ya. Anak audio sudah ini? Anak audio, halo. Udah selesai? Maju bisa? Oke. Oh sebentar, oke anak visual dulu deh, yuk visual maju dulu. Maju semua. Nah, gak apa-apa gini. Udah? Yuk. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok visual. Nama saya Arfa, nama saya Adi. Saya Lili, saya Gigi. Di sini kami akan mempresentasikan struktur anatomi akar dan batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Terus satu. Nah, kayak gitu biar kelihatan. Satu. Gambaran nomor 1 di sini ada epidermis. Nomor 2 ada korteks. Nomor 3 ada endodermis. Nomor 4 ada perisikkel. 5 ada xilem. 6 ada floem. Nomor 7 ada akar monokotil dan nomor 8 ada akar dikotil. Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2, tentukan bagian-bagian struktur jaringan penyusunnya. Jenis batang tumbuhan monokotil. Gambar batang seperti berikut. Keterangan 1. Endodermis. 2. Berkas pengungkol. Berkas pengangkut. 3. Xilem. 4. Ruang udara. 5. Floem. Di sini ada tabel perbedaan antara batang dan monokotil. Pembeda yang pertama, pecabang batang dikotil ada, monokotil tidak ada.
Yang kedua, ruas batang dikotil tidak ada, monokotil ada. Yang ketiga, letak jaringan pengangkut dikotil teratur membentuk, monokotil tersebar. Yang keempat, kambium dikotil ada, monokotil tidak ada. Yang kelima, jaringan dasar dikotil dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Monokotil tidak dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Pertumbuhan sekunder dikotil karena aktivitas kambium sehingga diameter batang bertambah, monokotil tidak ada. Yang ketujuh, jaringan pengangkut dikotil kolateral terbuka, monokotil kolateral tertutup. Yang kedelapan, sel-sel seludang berkas pengangkut dikotil tidak ada, monokotil ada mengelilingi berkas pengangkut. Yang kesembilan, empulur. Empulur meluas hingga akar. Dikotilnya empulur terdapat di pusat batang, ditemukan pada batang yang masih muda atau tumbuhan yang tidak berkayu. Monokotil, empulur meluas hingga akar dan batang, serta diapit oleh xilem dan floem secara berselang-seling. Tumbuhan dikotil. A. Gambaran yang A itu epidermis, gambaran yang B korteks, gambaran yang C endodermis, dan yang D xilem, dan gambaran yang E floem. Tabel perbedaan antara akar dikotil dan monokotil berikut. 1. Sistem perakaran. Dikotil yaitu tunggang, monokotil serabut. Batas ujung akar dan tundung akar. Dikotil tidak jelas, monokotil jelas. 3. Perisikel dikotil terdiri atas lapis berdindingan tebal serta berfungsi membentuk akar, cabang, dan kambium. Monokotil terdiri atas beberapa lapisan sel berbanding tebal dan hanya berfungsi membentuk akar cabang. Berkas pengangkut, xilem dan floem letaknya. Dikotil, xilem berbentuk seperti bintang di pusat akar dan dikelilingi oleh floem, dan di antara floem dan xilem terdapat kambium. Monokotil berselang-seling membentuk lingkaran. Jumlah lengan protoxilem dikotilnya hanya berjumlah 2-6. Monokotilnya lebih dari 12. Kambium dikotilnya ada, monokotilnya tidak ada. Empulur dikotilnya tidak ada, monokotilnya ada, terletak di pusat akar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke, itu adalah paparan, nanti Bella simpulkan, bantu koreksi ya. Sudah benar rata-rata. Oke, selanjutnya kelompok audio. Silakan maju ya. Silakan singkat, padat dan jelas aja. Ini kenapa gak ikut maju, Syahira? Kakinya sakit. Oh iya udah, temannya aja. Oke. Pasangin dong, tolong dong pasangin. Dipegang aja nggak apa-apa. Oh, dipegang aja nggak apa-apa. Oh, gitu aja. Awas dulu, jangan deket-deket dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur anatomi akar dan batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama yaitu
ada gambar dari akar monokotil dan dikotil. Dan di gambar ini epidermis ada di nomor 6 di pinggir-pinggir, kemudian xilem ada di nomor 4 yang terdapat di dalam lubang bundaran kecil, kemudian endodermis ada di nomor 2, setelah itu akar monokotil ada di nomor 7, korteks ada di nomor 1, floem ada di nomor 5, dan akar dikotil di nomor 8, dan yang terakhir ada peresikel di nomor 3. Selanjutnya yaitu gambar anatomi batang beserta bagian-bagian struktur jaringan penyusunnya. Aku pegangin, kau yang baca. Gimana kami? Jenis batang tumbuhannya. Jenis batang tumbuhan mana kami? 1. Gambaran nomor 1 berkas pengangkut. Gambaran nomor 2 epidermis. Gambaran nomor 3 ruang udara. Gambaran nomor 4 xilem. Gambaran nomor 5 jaringan dasar. Selanjutnya ada jenis tumbuhan dikotil. Mana kami? Kartas, B. Phloem, C. Xilem, D. Cambium, E. Empulur. Tabel perbedaan antara akar dikotil dan monokotil berikut. 1. Sistem perakaran dikotil tunggang, monokotil serabut. Pentung dikit. 2. Batas ujung akar dan tundung akar. Dikotil tidak jelas, monokotil jelas. 3. Perisikel dikotil terdiri dari beberapa lapis sel berdinding membentuk akar cabang. Monokotil terdiri atas lapis sel Fungsi berfungsi membentuk akar membentuk cabang. akar cabang dan Cambium panel gabus. 4. Berkas pengangkut xilem dan floem letaknya. Dikotil xilem berbentuk seperti batang Di pusat di pusat akar akar dan dikelilingi oleh floem. di antara Di keduanya terdapat cambium. monokotil Berselang-seling membentuk lingkaran. 5. Jumlah layangan Protosium. Dikotil Hanya berjumlah 2 sampai 6. monokotil Lebih dari 12. 6. Cambium dikotil Yaitu cambium gabus, cambium vaskuler, dan cambium intravaskuler. Kemudian monokotil tidak ada. Yang terakhir yaitu ada empulur. Dikotil terdapat di pusat batang, ditemukan pada batang yang masih muda. Monokotil, empulur meluas hingga akar dan batang, diapit oleh xilem dan floem. Lembaran terakhir yaitu adalah perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Pembeda percabangan batang dikotil yaitu ada, monokotil itu tidak ada. Ruas batang yaitu dikotil tidak ada, kemudian monokotil ada. Ketiga, letak jaringan pengangkut dikotil teratur membentuk lingkaran, monokotil tersebar. Yang keempat yaitu cambium, dikotil ada yaitu cambium gabus, cambium vaskuler, dan intravaskuler. Monokotil tidak ada. 5. Jaringan dasar dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Monokotil tidak dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Pertumbuhan sekunder dikotil karena aktivitas cambium sehingga diameter batang bertambah. Monokotil tidak ada. Tipe jaringan pengangkut dikotil yaitu kolateral terbuka, monokotilnya kolateral tertutup. Yang kedelapan yaitu sel-sel seludang berkas pengangkut dikotilnya tidak ada, monokotilnya ada melindungi bekas pengangkut. Yang terakhir yaitu empulur dikotil terdapat di pusat batang, monokotil meluas hingga akar dan batang. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok audio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kasih tepuk tangan yang meriah dong. Ternyata ada perbedaan jawaban antara kelompok visual sama kelompok audio. Nanti kita bahas ya bareng-bareng. Kita lanjutkan ke kelompok kinestetik. Ada yang sudah mau maju duluan? Ada yang mau maju duluan? Sudah selesai ya? Oke, gak apa-apa, udah bagus ini, maju dulu gak apa-apa ya. Yang kelompok kinestetik 1 maju dulu boleh? Gak masalah. Yuk maju yuk. Seadanya, gak apa-apa, nanti dilengkapi lagi tugasnya. Seadanya gak apa-apa, udah.
dulu nggak apa-apa lah. Yuk, Lala sama Sania. Ayo. Udah, nggak apa-apa. Yuk. Temannya udah pada maju itu. Ayo, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, seadanya. Sudah maju semua kelompoknya? Berempat ya. Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik 1 ingin mempresentasikan hasil tugas yang diberikan sama Bu Ella. Perkenalkan, nama saya adalah Nurul Rohma. Saya Sania Salsabila. Dan ini adalah hasil dari tugas yang kita kerjakan. Nomor 1. Anatomi akar, monokotil, dan dikotil adalah gambar 1 epidermis. Dan ini nomor 2 endodermis, 3 korteks, nomor 4 silam, nomor 5 perisikel, nomor 6 akar, nomor 6 tidak ada, nomor 7 floem, dan nomor 8 akar dikotil. Tumbuhan monokotil. Nomor 1 epidermis, 2 berkas pengangkut, 3 silem, 4 ruang udara, 5 floem. Tumbuhan dikotil yang A epidermis, B korteks, C endodermis, D silem, dan E floem. Perbedaan antara akar dikotil dan monokotil. Sistem perakaran. Dikotil tunggang, monokotil serabut. Batas ujung akar dan tudung akar. Dikotil tidak jelas, monokotil jelas. Perisikel. Dikotil terdiri atas lapis sel berdinding tebal serta berfungsi membentuk akar cabang dalam kambium gabus. Monokotil terdiri atas beberapa lapis sel berdinding tebal dan hanya berfungsi membentuk akar cabang. Berkas pengangkut silem dan floem letaknya. Dikotil, silem berbentuk seperti bintang di pusat akar dan dikelilingi oleh floem. Di antara silem dan floem terdapat kambium. Monokotil, berselang-seling membentuk lingkaran. Jumlah dengan protosilem. Dikotil hanya berjumlah 2-6, monokotil lebih dari 12. Kambium, dikotil ada, monokotil tidak ada. Empulur, dikotil tidak ada, monokotil ada, terletak di pusat akar. Berikut perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. 1. Percabangan batang. Monokotil tidak ada, dikotil ada. Ruas batang, monokotil ada, dikotil tidak ada. Letak jaringan pengangkut, monokotil tersebar, dikotil teratur membentuk lingkaran. Kambium, monokotil tidak ada, dikotil ada, yaitu kambium gabus vaskuler dan kambium intervaskuler. Jaringan dasar, monokotil tidak dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Dikotil dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Pertumbuhan sekunder, monokotil tidak ada. Dikotil karena aktivitas kambium sehingga diameter batang bertambah. Tipe jaringan pengangkut. Monokotil kolateral tertutup, dikotil kolateral terbuka. Sel-sel seludang berkas pengangkut. Monokotil ada mengelilingi berkas pengangkut,
Dikotil tidak ada. Empulur monokotil, empulur meluas hingga akar dan batang serta diapit oleh silem dan floem secara berselang-seling. Dikotil empulur terdapat di pusat batang. Ditemukan pada batang yang masih muda ada tumbuhan yang tidak berkayu. Dan sekarang kita akan menunjukkan gambar akar dan batang dari preparat tumbuh dikotil dan monokotil yang kita amati tadi. Nah, ini diperhatikan preparat dari akar dikotil apa batang? Tadi yang kalian gambar itu? Oh, itu akar. Oke, dijelaskan. Akar bagian luar ini epidermis dan ada korteks, endodermis. Ditunjukkan kayak gini. Nah, biar kelihatan. Terus bagian dalam ini, lingkaran besar ini adalah endodermis dan bintik-bintik yang ya gambar bintik-bintik ini adalah perisikel dan ada lagi floem dan xilem. Ini yang monokotil. Yang dikotil bagian luarnya ada epidermis, korteks, dan bagian dalam ada endodermis, perisikel, floem, dan xilem. Ya. Dan ini adalah batang. Bentar. Ini adalah gambar batang monokotil dan dikotil. Yang dikotil belum jadi, yang batang monokotil Ya, udah apa-apa. jadi. Yang Jelasin yang sudah. sudah jadi monokotil, di bagian luar ada epidermis, di bagian dalamnya ada korteks yang lingkaran ini, dan ini ada bagian-bagian lain yaitu floem, cambium, dan xilem, dan di tengah ini adalah empulur. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau sikap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dan meriah dong. Oke, ini kelompok terakhir. Silakan maju ke depan. Siapa yang mau duluan? Enggak apa-apa, seadanya. Nanti dilengkapi. Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir. Nama saya Isaul Khair. Saya Siti Luciani. Saya Nabila Zara Najlamin. Saya Perhatikan anatomi akar monokotil dan dikotil di bawah ini. Cocokkanlah gambar dengan pilihan jawaban yang disediakan. Nomor 1, korteks. 2, endodermis. 3, perisikel. 4, xilem. 5, floem. 6, epidermis. Yang nomor 7, akar monokotil. Yang nomor 8, akar dikotil. Gambar anatomi batang berikut ini. 1, epidermis. 2, berkas pengangkut. 3, floem. 4, ruang udara. 5, jaringan dasar. Bentar. Anak di sini. Biar kedengaran suara. Tumbuhan monokotil. A. Korteks. B. Floem. C. Xilem. D. Cambium. 4. Empulur. Empulur. Sistem perakaran tadi kan? Ya, lengkapi lah. Sistem perakaran
tunggang 1. Sistem perakaran. Dikotil tunggal, monokotil serabut. 2. Batas ujung akar dan tundung akar. Dikotil tidak jelas, monokotil jelas. 3. Perisikal. Dikotil terdiri atas selapis sel berdinding tebal, berfungsi membantu akar cabang. Monokotil terdiri atas lapis sel berdinding tebal dan berfungsi membentuk akar cabang. 4. Berkas pengangkut xilem dan floem letaknya. Dikotil berselang-selang membentuk lingkaran. Monokotil xilem berbentuk seperti bintang di pusat akar dan dikelilingi oleh floem. Di antara xilem dan floem terdapat kambium. 5. Dikotil hanya berjumlah 2-6. Monokotil lebih dari 2. 6. Kambium. Dikotil ada, monokotil tidak ada. 7. Empulur. Dikotil tidak ada, monokotil ada terletak di pusat akar. Percabangan batang tidak ada, ada. Ruas batang ada. Ruas batang ada. Monokotil ada, dikotil tidak ada. Letak jaringan pengangkut, monokotil tersebar, dikotil teratur membentuk lingkaran. Kambium monokotil tidak ada, dikotil ada. Kambium gambur, kambium vaskuler, dan kambium intravalvuler. Jaringan dasar monokotil tidak dapat dibedakan menjadi korteks dan ampulur. Dikotil dapat dibedakan menjadi korteks dan ampulur. Pertumbuhan sekunder monokotil tidak ada, dikotil karena aktivitas kambium sehingga diameter batang bertambah. Tipe jaringan pengangkut monokotil kolateral tertutup, dikotil kolateral terbuka. Sel-sel seludang berkas pengangkut monokotil ada mengelilingi berkas pengangkut, dikotil tidak ada. Empulur monokotil, empulur meluaskan hingga akar dan batang diampit, xilem, dan prolen secara berselang-selang. Dikotil, empulur terdapat di pusat batang yang masih muda atau pertumbuhan yang tidak berkayu. Buatlah gambar dan batang dari perempatan tumbuhan dikotil dan monokotil yang kamu amati. Berikan keterangan bagian-bagian anatominya. Pada akar tunggang ada cabang akar, batang akar, rambut akar, serabut, kebanyakan rambutnya. Batang, jaringan dasar, epidermis. Terus ini Xilem. Kita selumbung, berkas pengangkut. Selumbung, berkas pengangkut, xilem, floem, ruang udara, bebas pengangkut. Pada gambar ini akar dan batang belum ada pengertiannya ya Bu. Iya, oke. Dijelasin aja itu yang gambar apa. Kalau yang ini akar, Oke. kalau Lalu? ini batang. Oh, itu batang. Udah, itu aja? Sudah. Oke. Ya. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah, kasih aplaus. Oke, ini udah terakhir dan waktunya kita kembali ke kursi masing-masing. Oke, dikembalikan dulu. Untuk mikroskopnya Bu Ella ambil ya. Preparatnya mana, Nak? Ini. Udah, kembali ke meja masing-masing. Koneksikan internet kalian ya. Oke. Udah. Oke, kalau gitu aja. Sudah kembali ke meja masing-masing. Oke. Sekarang Bu Ella bakalan membantu untuk mengkoreksi. Nah, tadi ada beberapa gambar yang ternyata ada yang keliru. Nah, kita koreksi ya. Tapi masih azan. Kenapa gerak-gerak? Oh. Nah, kelihatan nggak di situ? Bu Ella bakalan menyampaikan materi yang tadi kalian diskusikan hasilnya. Nah, anatomi akar, yang pertama, yang paling atas, yang paling luar lapisannya di sini nggak ada, tapi yang paling luar ini lapisan apa? Harusnya epidermis, betul. Apa Dini? Epidermis. Epidermis, oke? Kemudian ini adalah anatomi akar. Ada apa aja? Coba dibaca di depan. Korteks, endodermis, perisikil, filem, floem. Xilem dan floem. Oke, kalau kalian amati akar monokotil di sini, xilem dan floemnya akar dikotil beda apa sama? Beda. Bedanya gimana? Betul. Iya. Akar monokotil pembuluh angkutnya itu membentuk lingkaran dan akar dikotil itu membentuk seperti silang atau bintang bentuknya. Kemudian kalau dilihat dari korteksnya, kalau korteks di akar monokotil itu dia berlapis-lapis selnya. Kalau ini selapis tapi kuat. Ya, selapis tapi dia itu kuat dan kelihatan. Kemudian kita lanjutkan. Pembedanya ini tadi ya yang kalian kerjakan, coba dikoreksi lagi yang masih dipegang. Kalau sistem perakaran pada monokotil itu dia serabut, dikotil adalah akar tunggal. Perbedaan lain, batas ujung akarnya dan tudung akar. Tudung akar itu atau disebut dengan apa? Tudung akar nama lainnya adalah kaliptra, betul. Kalau monokotil dia jelas ya. Kelihatan kalau kalian cabut akar di bagian ujung itu ada putih-putihnya. Biasanya kalau tanaman monokotil. Kalau dikotil dia tidak jelas. Jadi kayak kepotong. Contohnya kayak kacang tanah atau apalagi yang dikotil. Contohnya lagi. Contoh tanaman dikotil apa aja? Apa? Kacang-kacangan. Cabai, terus biji-bijian, ya semua dari biji memang. Tomat, terus apa lagi? Karet, terus cabai merah. Oke, cabai merah, betul. Singkong apakah termasuk? Benar. Betul. Termasuk mangga, kalau mangga betul, kedondong. Jambu, mete. Oke, lanjut ya. Kalau pembeda lain, perisikel kalau monokotil dia terdiri dari beberapa lapisan sel. Tadi ya yang udah dijelaskan. Kalau yang dikotil terdiri dari selapis
sel. Kemudian yang pembedanya lagi berkas pengangkut silem dan floem, letaknya berselang-seling membentuk lingkaran. Tadi sudah ya disebutkan silemnya berbentuk seperti bintang di pusat akar kalau yang dikotil. Kemudian kalau yang monokotil jumlah lengan protosilemnya lebih dari 12, kalau dikotil hanya berjumlah 2 sampai 6. Nah, kemudian monokotil kambiumnya ada atau tidak? Tidak ada. Kalau dikotil? Ada. Ada, betul. Empulurnya monokotil ada terletak di pusat akar, kalau dikotil? Tidak ada. Tidak ada. Lanjut. Nah, ini adalah struktur fungsi akar. Nah, ini fungsinya ya tadi yang Bu Ella jelaskan. Kalau di bawah ujung itu ada tudung akar. Kelihatan kalau itu kelihatan putih-putih kayak gitu. Kemudian ada yang namanya eksodermis, endodermis, itu mempunyai fungsi beda-beda. Nah, nanti untuk fungsinya kita lanjutkan besok. Ini kita lebih fokus ke bagian anatominya dulu ya. Nah, ini morfologi akar nih. Ini ada di bagian bawah ini zona pembelahan. Kemudian bagian agak tengah itu zona pemanjangan di akar. Kalau yang bagian agak ke atas itu sudah zona pematangan atau diferensiasi. Ada perbedaan akar, yaitu kalau ini contohnya adalah akar tunggang lah. Kalau yang ini akar serabut. Bedanya kalau akar tunggang di sini tuh ada akar primernya, akar utama. Gitu ya. Kemudian yang lain adalah akar percabangan dari akar primer. Nah, lanjut kita ke anatomi batang. Kalau kalian lihat anatomi batang itu ada apa aja? Coba dibaca. Apa lagi? Korteks. Oke, Dini apa? Berkas pengangkut. Berkas mengangkut apa aja? Korteks. Epidermis. Oke, terus? Empulur. Terus? Jaringan dasar. Ruang udara. Ada ruang udara. Oke. Nah, ini adalah gambar dari batang monokotil dan batang dikotil yang melihat dari mikroskop. Nah, ini gambarnya. Kemarin udah Bu Ella foto dan taruh di situ sesuai dengan yang kalian amati tadi. Bener seperti ini ya yang kalian lihat? Nah, kira-kira sama nggak ini batang dikotil dengan yang di kalian amati? Sama nggak bentuknya? Sama. Hanya saja ini hanya sebagian segini tok. Itu nggak kelihatan keseluruhannya. Kemudian kalau monokotil kelihatan nggak itu? Sama nggak? Sama ya, tapi diperjelas dengan gambarnya kayak gini. Tapi kalau di mikroskop aslinya seperti yang di atas dua. Oh ya, mau. Lanjut, kemudian di bagian batang dikotil itu ada epidermis sama ya bagian luar, kemudian korteks, kemudian ada floem bagian sini, kemudian ini adalah apa? Tahu tidak yang warna melingkar kuning ini? Berkas pengangkut. Kambium. Betul, kambium hanya dimiliki oleh tanaman batang dikotil. Betul, tanaman dikotil. Kalau monokotil punya kambium tidak? Tidak ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini perbedaan struktur anatominya. Kita koreksi tadi ya. Kalau anatomi dari monokotil itu punya percabangan akar atau tidak? Percabangan akarnya berbentuk apa? Serabut apa tunggang? Serabut. Kalau monokotil serabut. Jadi percabangan, ini kita bahas batang ya. Jadi untuk percabangan batangnya kalau monokotil itu ada enggak? Monokotil tidak ada. Contohnya seperti apa? Tumbuhan monokotil satu sebutin. Jagung monokotil. Oke. Padi monokotil. Pisang monokotil kah? Ciri-ciri monokotil gimana? Nanas monokotil. Oke. Kemudian contoh yang kalian temui monokotil itu adalah pohon palem leman. Pohon apalagi? Tebu. Apalagi? Preng itu apa? Bambu. Terus yang satu? Kelapa. Kelapa punya cabang nggak batangnya? Punya. Tidak. Oke. Lanjut, ruas batang ada atau tidak ada? Kalau monokotil ada nggak?
Ada. Kemudian dikotil tidak ada. Tidak ada. Kalau monokotil letak jaringan pengangkutnya tersebar ya tadi ya. Kalau dikotil berbentuk seperti Lingkaran. Monokotil tidak punya kambium, dikotil punya. Jaringan dasar pada monokotil tidak dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Dikotil dapat dibedakan menjadi korteks dan empulur. Kemudian kalau monokotil pertumbuhan sekundernya itu tidak ada karena dia tidak punya kambium. Nah, kalau dikotil dia bisa melakukan pertumbuhan sekunder. Untuk monokotil kolateralnya tertutup, dikotil kolateral berbentuk terbuka tipe jaringan pengangkutnya. Kemudian yang nomor 8, monokotil ada mengalami berkas pengangkut, kemudian dikotil sel-sel seludang berkas pengangkutnya tidak ada. Sedangkan kalau monokotil empulurnya itu meluas hingga akar dan batang. Kalau dikotil empulurnya terdapat di pusat batang. Nah, ini tadi ya. Kalau yang pohon bambu ada ruas-ruasnya dan dia tidak punya cabang pada batangnya, bentuknya lingkaran. Ternyata batang itu ada yang bentuknya segitiga loh. Kira-kira ini pohon apa? Tahu nggak? Ada di lapangan suketeki, betul. Tahu nggak suketeki itu ternyata batangnya warnanya bentuknya segitiga. Kemudian itu di bagian atas ini adalah morfologi morfologi batang. Ini ada nodus, kemudian ada daun, internodus ya bagian ini atau antar nodus itu namanya internodus. Kemudian tunas yang paling atas adalah meristem apikal. Betul. Nah, ini Bu Ella ada sedikit refreshing bentar. Kita nyanyi bentar yuk. Berdiri. Nyanyinya adalah mari kita belajar bagian tumbuh-tumbuhan. Bisa ini kayaknya. Bu Ella belum ajarin ya, tapi bisa. Oke, lanjut 1, 2, 3 nyanyi bareng yuk. Mari kita belajar bagian tumbuh-tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya. Sekarang ke fungsinya. Ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dalam tanah, batang yang menghantarkan ke seluruh bagian, bunga perkembangbiakan, buah menyimpan makanan, daun tempat membuat makanan. Ternyata masih semangat. Oke, terakhir kita tes. Karena tadi udah selesai, kita tes 5 menit. Silakan buka kahoot.com di HP kalian, kemudian masukkan PIN. Udah? Webnya dibuka, Kahoot-nya. Kodenya 55427. 55427. Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak bisa pakai ini yang baru 425 atas 425 9821. 9821. Ya, masuk semua yuk. Masuk ke Kahoot, habis itu masuk pakai PIN itu. Udah. Nama panggilannya pakai namamu ya. Pakai namamu, oke? Oke, mana ini? Kok mati? Udah ada Sania, Sahira yang masuk, Devi, Nisa, Lili, Dini, Naila. Yang lain belum masuk. Kok mana sih dia? 425 itu dulu di sana. 425 9821.
Udah? Ayo masih sedikit yang masuk nih. Dini, Naila, Devi, yang lain belum? Ayo Vin. Kalau nggak mau tak sarankan ke sana. Udah? Salah udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah masuk semua? Zaki pakai HP-nya Bu Ella. Nih. Nih, Zak. Oke, ternyata. Pinnya 425982. 425 9821. Oke, masuk. Sudah ya? Oke, bisa diganti gunaku. Gunaku harus ganti. Sudah? Udah gak dari tadi dia. Zaki udah? Ya. Oke, kita mulai. Udah masuk semua nih. Siap-siap pertanyaan pertama. Berikut ini yang bukan merupakan ciri akar monokotil. Waktunya cuma 15 detik. Yuk cepet-cepet. Pilih itu merah, kuning, biru, apa hijau. Waktunya cuma 15 detik. Ini cerdas cermat ya. Yang nilainya 1 siapa nih? Masih ada. Oke. Yang lainnya jawab yang merah salah, yang biru 1, yang bener cuma 1. Tadi yang milih warna hijau siapa tadi? Oke, lanjut. Jangan sampai ketinggalan, fokus. Waktu hanya 15 sampai 20 detik. Oke, lanjut. Ya, aku udah pilih-pilih warna aku bingung. Siapa nih? Warpa. Oke, lanjut ya. Masa yang lainnya nggak ada nilainya gitu? Ada. Nomor 2. Berikut ini adalah ciri-ciri dari batang dikotil kecuali. Ayo 13 detik lagi. Ketinggalan ya tadi. Dikotil. Ayo 2 detik, gak jawab salah. Hampir sebarang. Di 1. Kok gak dapat terus sih? Nomor 1 sopo iku? Makanya yang cepet ya. Oke, lagi. Ini siapa lagi? Marsha. Gak apa-apa. Ada 5, nomor 3 ya. Lanjut. Fokus. Siap. 1, 2. Struktur antara batang monokotil dan dikotil berbeda dalam hal-hal berikut. Struktur anatomi batang monokotil dan dikotil berada dalam hal-hal berikut kecuali yang beda. Kecuali apa? Korteksnya kah, ompuloknya kah, epidermis kah, jaringan pengangkut kah? Oke, 3 detik, 2 detik, 1. Yang benar adalah letak epidermisnya sama-sama di
luar. Oke, gak apa-apa, lanjut lagi. kecuali lah. Oke, Lala mengikuti ke atas. Ulang iki sisa 4. Nomor 4. Perhatikan gambar struktur akar monokotil dan dikotil. Bagian yang ditunjuk nomor 4 merupakan Nomor 4. korteks, xilem, floem, endodermis atau apa? Nomor 4. Ih, kayak itu 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada yang bener? Wow, banyak. Ada 8 ya, Mayan. Oke, mulai fokus sekarang. Tadi udah mulai ngantuk-ngantuk kayaknya. Oke, terakhir ya. Di situ kita selesai. Terakhir, fokus. Perhatikan gambar struktur akar berikut. Bagian menunjukkan jaringan kambium ditunjukkan oleh nomor. Kambium itu sing di Kambium itu mana? 1, 2, 3 atau 4? kok mati. Angger sembarang Kambium. 4 kan? 3, 2, 1. Oke. Oke, gak apa-apa. Ternyata Bu Ella itu nyetingnya kayaknya kependekan ya waktunya ya. Harusnya lagi. Oke, next time ya. Bu Ella kan bakal setting waktunya agak lama. Oke, gak apa-apa. Next time kita perbaiki. Kita sudah selesai. Nah, coba kita lihat dari perolehan ranking. Berapakah? Nisa ranking ketiga, yang kedua Lala, yang ke-1 siapa? Siapa coba? Keren banget ya Arfa ya. Jos. Oke, udah selesai kita. Ternyata kalau dilihat-lihat Arfa itu juga berbakat kalau dia mau mendengarkan dengan serius. Oke, kita simpulkan bersama-sama, kita terakhir. Bisa ada yang bantu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Saya. Oke, Dini, silahkan berdiri, Din, sambil berdiri. Iya. Kesimpulan buat hari ini tentang pelajarannya yaitu membahas tentang anatomi akar dan batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Terus perbedaan dikotil dan monokotil tumbuhan. Terus juga kita disuruh menjawab soal tentang yang di KAHO tadi. Dan itu sangat seru. Sangat seru sekali. Sudah Oke. sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahi? Sudah? Oke, ternyata tadi anak-anakku ternyata antusias sekali untuk kesimpulannya sudah sesuai, yaitu kita pelajari anatomi dari akar, dikotil, monokotil, kemudian batang dari dikotil dan monokotil. Yang mana bagiannya ada apa aja? Epidermis, kemudian korteks, lalu empulur. Oke, pembuluh pengangkut, xilem dan floem. Untuk akar itu ada akar tunggang untuk dikotil, kalau monokotil akar serabut. Untuk yang batang itu kalau dikotil punya kambium, yang monokotil tidak punya. Sehingga dia kalau yang dikotil dia bisa menyebabkan pohonnya membesar atau pembesaran pertumbuhan secara sekunder. Kalau monokotil itu tidak bisa, melainkan bisanya hanya tumbuh ke atas. Tidak bisa membesar. Oke, kira-kira nih hari ini kalian perasaannya gimana mempelajari biologi topik ini? Sangat senang, alhamdulillah, luar biasa ya anak kelas 11. Kemudian sudah menguasai ya materi-materinya, apa ada yang belum dikuasai atau ingin ditanyakan? Tunjuk tangan.
Sudah cukup jelas? Oke. Untuk tugasnya jangan lupa minggu depan ketemu Bu Ella lagi ya. Untuk materi minggu depan kita lanjutkan dengan materi organ bunga dan biji. Oke. Nah, minggu depan dilengkapi portofolionya, laporannya diperbaiki yang keliru ya. Kelompoknya tadi ada yang masih keliru untuk lembar LKPD-nya tadi ya. Oke. Bu Ella akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.